administrasi. Jadi masing-masing silakan dilihat lembar kerjanya. Yang pertama di sini soal 1. Lihat di soal 1. Di soal 1 katanya perhatikan kartu stok berikut lalu cocokkan dengan barang yang tersedia kemudian isi tabel 1 ya. Nah, di sini yang di atas 2 ini adalah kartu stok untuk Ambroxol sama paracetamol sirup. Kemudian yang kalian isi adalah tabel 1. Jadi tabel 1 yang ditulis di sini Ambroxol tablet 10 tablet sesuai dengan kartu stoknya sisanya. Kemudian sisa barangnya sama 10 tablet. Kemudian tanggal ED-nya dicek. Kemudian paracetamol sirupnya 1 botol sama sisanya 1 botol, ED-nya dicek. Itu ya. Sudah kan ya itu ya? Paham aja ya? Yang untuk tabel 1. Jadi nanti contengnya semuanya sesuai semua. Lihat ya di jawabannya. Nah, oke. Terus lanjut. Bisa kerjakannya. Lanjut ke instruksi 2 di tabel 2. Di tabel 2 itu sama obatnya yang ditulis. Ambroxol tablet sama paracetamol sirup. Nah, di sini kalian disuruh untuk menulis buku defekta. Kan di sini keterangannya katanya keperluan Ambroxol per minggu 70 tablet ya. Kemudian di sisa kartu stok Ambroxol tabletnya itu sisa 10 tablet. Jadi Ambroxolnya itu 60 tablet, 70 tablet dikurang 10. Jadi yang ditulis di sini 60 tablet. Paham nggak? Ada ya lembar jawabannya, bisa dilihat. Nah, nih 60 tablet. Kemudian yang kalian pesan, karena pesan di PBF itu nggak bisa kalian cuma pesan 60 tablet atau 6 strip. Dia mesannya harus 1 box, ya. Jadi ditulis di jumlah yang dipesan 1 box. Nah, kemudian lanjut paracetamol sirupnya dia yang diperlukan 1 botol, yang dipesan 1 botol. Oke. Oh ya, untuk di sini kan di sini sebenarnya paracetamol sirupnya masih ada sisa 1 ya. Kebutuhan per minggunya kan 1 botol. Kenapa kita mesan lagi obatnya 1 botol? Karena obat yang ada di atas meja kalian itu obatnya ED. Nah, di sini kan ada tulisannya nih, ED-nya Januari 2022, obat paracetamolnya ED. Jadi makanya kita lakukan pemesanan lagi di sini 1 botol. Paham nggak kira-kira? Oke, lanjut. Bisa kah? Ada di grup ibu kirim jawabannya. Coba aja buka HP-nya. Lanjut ke yang lembar kedua. Lembar kedua ini adalah daftar PBF aja. Jadi nanti kalian mencek kira-kira PBF mana yang menjual CTM sama paracetamol sirupnya yang lebih murah. Yang lebih murah jadinya yang mana Pak anunya? PBF-nya. Murah rezeki. Oke, jadi ambil PBF yang murah rezeki. Kemudian lanjut ke surat pesanan halaman 3. Nah, jadi kalian tugasnya menulis surat pesanan ya. Yang ditempel ini adalah SP warna putih ya. Yang warna merahnya letakkan di atas meja. Nah, yang ditulis nomornya ini nomor urut meja kalian. Jadi misalkan mejanya 001 atau 003, terus tanggal pengerjaannya, terus PT-nya siapa? Misal PT-nya Murah Rezeki. Kemudian sini tanda tangannya tanda tangan ibu lah. Jadi nanti minta tanda tangan ibu. Kemudian sini tulis Ambroxol 1 box, paracetamol sirup 1 botol. Kemudian di bawahnya ditulis garis kayak gini lah. Artinya tidak anggapannya tidak boleh ada lagi orang lain yang bisa menulis di SP-nya. Jadi dicoret di garis kayak ginilah untuk surat pesanannya. Di garis kayak gitu. Di ini kayak apa? Iya, garis bebas saja lah pokoknya. Nah, supaya sampai habis. Oke, lanjut ya. Habis surat pesanan, lanjut ke ini. Di sini ada instruksi 5 yang tabel 4 hasil kesepakatan dengan PBF. Untuk tabel ini kalian yang dilakukan adalah berbincang. Kalian langsung datangi ibu, kalian langsung ngomong dan ibu. Jadi kalian pertama dulu bilang, "Bu, saya misalkan Ahmad mau melakukan dari apotik Skamuda mau melakukan pemesanan obat
Obatnya apa kemarin? Ambroxol tablet ya. Ambroxol tablet sama paracetamol sirup bilang. Kemudian ditanyakan metode pembeliannya bagaimana Bu, apakah cash atau kredit? Nanti Ibu jawab metode pembeliannya kredit selama 30 hari. Kemudian tanya lagi kualitas barangnya bagaimana Bu, apakah ED-nya dekat gitu, atau jauh. Nanti Ibu bilang kualitas barangnya bagus, ED-nya jauh. Jadi nanti apa yang Ibu jawab itu yang kalian tulis di lembar ini ya, yang di kolom ini. Nah, kemudian lagi ketiga, Bu, apakah obat Ambroxol dan paracetamolnya ada di PBF? Nanti Ibu bilangnya ada. Kemudian harganya, apakah harganya ada diskon? Ibu jawabnya tidak ada diskon. Jadi nanti ditulis di sini, harga tidak ada diskon. Kemudian lanjut, jadwal kedatangan barang. Jadwal, ada papa dicalat-calat. Nanti difotokopi lagi tapinya. Nanti fotokopi lagi ya. Kemudian jadwal kedatangan barang. Jadwal kedatangan barangnya siang. Lah, kalian nanya kira-kira barangnya kapan dikirimnya? Jawabannya Ibu nanti jawabnya siang dikirimnya. Kemudian penanganan komplainnya bagaimana Bu? Apakah misalkan barangnya tidak sesuai bisa diretur? Nanti Ibu jawabnya apabila ada barang yang tidak sesuai datang atau ada barang yang ED, nanti obatnya bisa diretur. Jadi nanti itu jawaban Ibu kalian tuliskan di kolom yang sebelah sini ya. Oke. Retur itu dikembalikan. Ya, barangnya jadi dikembalikan ke PBF-nya. Lanjut ke instruksi 6 halaman 5. Di sini itu instruksi 6 lakukan pengesahan dokumen pengiriman barang di bawah ini. Yang ditulis di sini gampang aja, kalian cuman stempel sama tanda tangan kalian. Lah, jadi kalau di jawaban yang Ibu kirimkan ada tulisan siswa tanda tangan, itu berarti kalian yang menstempel dan tanda tangan lah. Nama kalian, stempel, tanda tangan. Yang bawahnya instruksi 7. Ini ada 2. Penerimanya kalian, stempel farmasi. Nama kalian. Kemudian yang PJ farmasinya bisa Ibu atau Ibu Sri lah. Ada contohnya. Oke. Lanjut lagi ke instruksi 8. Untuk instruksi 8, kesesuaian dokumen, kondisi fisik barang dan ED ini semuanya sesuai. Lah, jadi nanti langsung aja diconteng sesuai. Habis itu lanjut nomor 9, instruksi 9. Di sini lakukan penyimpanan obat, kemudian isilah tabel 6. Nah, di sini nanti kalian akan ada penyimpanan obat. Jadi menyimpan obat. Di sini penyimpanan obatnya itu yang kalian simpan nanti di atas meja kalian ada ini ya. Nih. Masing-masing orang di atas mejanya ada ini. Untuk yang tabel 6, checklist penyimpanan obat yang kalian simpan adalah obat baru, obat datang. Ada tulisannya di sini. Ada contoh. Tunggu sebentar. Belum lihat deh. Itu ada. Misalnya sesuai conteng lah. Ini obat yang datang. Ya. Lah, jadi nanti yang kalian simpan untuk tabel nomor 6 itu adalah obat ini, tulisannya barang datang farmasi komunitas lah. Nanti disimpannya sesuai dengan raknya, nomor mejanya misal nomor 3, simpannya di rak nomor 3. Itu raknya sudah disimpan berdasarkan abjad dari kiri ke kanan. Jadi kalian jangan dihamburkan lagi lah abjadnya. Misalkan Ambroxol berarti kalian tinggal menggeser obat lainnya. Jangan kalian hambur-hambur lagi lah. Jadi kalian geser Ambroxolnya letakkan di abjad A. Paracetamolnya di sampingnya, di samping yang samping salepnya. Ya, paham nggak kira-kira? Paham. Jadi yang disimpan untuk tabel 6 yang checklist penyimpanan yang ini. Jangan lupa ya, Ambroxol 1 box dan paracetamol sirup 1 botol. Kemudian lanjut. Di sini golongan obat. Golongan obatnya di checklist, Ambroxolnya obat keras, paracetamolnya obat bebas. Kemudian bentuk sediaan obatnya checklist, Ambroxol tablet, paracetamol sirup. Kemudian sifat fisik dan kimianya di checklist, keterangannya tidak ada. Kemudian alfabetnya checklist, keterangan tidak ada. Sistem penyimpanannya FIFO dan
Vevo aja. Lah, sama dengan yang lembar jawaban yang ibu kasih kunci jawabannya di situ dilihat ya. Oke, ini ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke. Mati ini. Terus kita lanjut Apa berikutnya. saya kedua? Mutasi 50. Kenapa? Ada dah, boy. Oh, oke. Oke, lanjut ke soal 2. Buka soal 2. Soal 2 di sini kan kalian disuruh buat menghargai ya. Ada harga obatnya. Jadi di soal 2 ini yang kalian tulis ini adalah resep racikan yang kalian buat. Resep racikannya kan yang kalian buat ada Ambroxol tablet 3 tablet, CTM 3 tablet, Dexa 3, Equal 1 sama PCT sirup 1. Jadi tinggal kalian tulis harganya, lihat di sini harga satuannya. Kemudian nanti selain itu juga ada resep dari luar. Jadi nanti di sini untuk soal 2 nanti ada siswa kelas 10 datang. Ceritanya siswa kelas 10 ini dia pasiennya. Dia datang, dia mau beli resep obat yang racikan itu sama beli obat bebas. Obat bebasnya itu adalah paracetamol tablet 10 tablet, kemudian Nuvacort Cream 1 tub sama Oskadon 1 strip isinya 4 tablet. Jadi nanti langsung ditambahkan atasnya ini resep racikan, kemudian bawahnya tambahkan di sini PCT tablet, Nuvacort Cream, Oskadon tablet. Paham nggak dulu sampai sini? Bisa dibayangkan lah. Jadi untuk soal 2 ini nanti datang lah kelas 10. Kelas 10 datang bilang mau menebus obat racikan kemarin sama mau beli obat bebasnya. Obat bebasnya tadi ada PCT tablet, Nuvacort, kemudian sama Oskadon. Kemudian kalian gabung, di sininya kalian tulis aja gabung semuanya, yang resep sama yang bebas. Kemudian di sini tuslah racikan per R kan resepnya kemarin ada 2 R-nya ya. Yang satu R-nya paracetamol sirup bukan racikan, yang satu adalah racikan Ambroxol. Nah, jadi tuslah racikannya cuma 1, 2000. Kemudian tuslah non racikannya 1, yang paracetamol sirup berarti 1000. Kemudian embalasenya itu karena kalian menggunakan kertas puyer sebanyak 10 ya. Kan dia satu kertas puyer itu harganya 200. Jadi 2000 untuk kertas puyer ditambah embalase 1000. Jadi embalasenya di sini keterangannya 3000. Jadi langsung ditotal ya. Ada nggak mau ditanyakan dulu? Paham nggak kira-kira? Oke. Kemudian lanjut, ini nota itu ditulisnya sama persis dengan yang di belakangnya. Yang di belakang sini sama persis ya. Jadi langsung aja ditulis di sininya sama persis jumlahnya, kemudian nama obatnya, harga satuan, totalnya ya, sama persis dengan yang belakangnya. Kemudian untuk kepadanya tulis kepada pasien aja, kemudian tanda tangannya tanda tangan kalian lah. Nanti jangan lupa obat yang ini nanti diserahkan, tapi yang diserahkan hanya obat bebas dan hanya obat bebasnya. Yang diserahkan itu cuma Oskadon, paracetamol sama Nuvacort yang diserahkan ke kelas 10. Obat racikannya tidak diserahkan. Yang diserahkan itu 3 obat itu, kemudian mengambilnya di etalase. Lah, Nuvacortnya ngambilnya di rak obat. Ya. Kemudian nih PCT sirup. Nih. Kemudian kalian jangan lupa minta tanda tangan pasien kelas 10-nya ya, karena ini masuk nilainya juga. Jadi ingat kalau notanya nanti yang putih ditempel, yang merahnya diserahkan ke kelas 10, dan jangan lupa minta tanda tangan pasiennya kelas 10-nya. Bisa dipahami nggak yang ini kira-kira notanya? Ingat diambil obatnya ya. PCT sama Oskadon di etalase, kemudian Nuvacortnya di rak. Ini yang ini kan namanya. Ini tadi kan kata ibu, perhatikan nih, cowok-cowok nih di belakang. Nanti kita lihat dulu ibu nih. Nanti untuk resep yang tadi kata ibu PCT, Nuvacort dan Oskadon itu kan nanti diserahkan ke siswa. Itu dimasukkan ke dalam plastik klip ini. Ya.
Jadi menyerahkannya langsung dimasukkan ke dalam plastik clip dengan nota merahnya lah. Jangan lupa tanda tangan. Sudah paham Bu? Nih ya. Iya, ditanda tanganin juga. Ditempel aja. Oke, lanjut. Apa? Paracetamol. Ya, paracetamol yang dimasukkan sini paracetamol tablet, Nuvacort cream sama Oskadon 1 strip. Yang itu aja. Yang itu aja. Yang racikannya tidak diserahkan. Jadi ini yang diserahkan ke kelas 10-nya. Oke. Oskadon apa tadi Bu? Oskadon, paracetamol tablet sama Nuvacort cream. Ya, ada Ibu tulis sudah di situ di jawaban. Oh. Diserahkan biasa aja soalnya nanti ditanda tanganinya. Oke, sudah ada lagi nggak pertanyaan yang ini? Bu, Oke. Apa bilang Bu? Ini kayak ngitungnya Bu. Menghitung yang mana? Kan yang 3.000 nih. Oh, 3.000 tadi yang di embalase itu 2.000-nya dari kertas puyer. Kan di atas ini kertas puyernya harga satu kertas puyer 200. Kemarin kalian bikin puyernya 10. 200 ya. Jadi 2.000 kertas puyer 2.000 ditambah embalase 1.000 jadi hasilnya 3.000. Oke? Betul ditambahkan yang ini Bu. Baru ditambahkan semuanya. Lah, di total. Oke, sudah ya. Lanjut ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah. Tadi nota sudah. Kita lanjut ke lanjut ke racikan ya. Di racikan ini kalian ya. Kalian setelah yang itu masuk ke instruksi 3 meracik. Di sini yang racikan kalian praktikum kemarin. Nah, ini yang Ibu mau sampaikan adalah kalian kan menyiapkan obat ya, menyiapkan obat paracetamol sirup. Paracetamol sirupnya tadi kan Ambroxol yang ini jangan lupa ya tadi ya. Yang awal kan Ambroxol ini disimpan ke situ kan ya. Kemudian di resep yang ini yang ada paracetamol sirupnya ini kalian ambil lagi obat paracetamol sirup yang ada di rak. Kalian ambil inilah obat yang kalian etiketi si paracetamol sirupnya. Untuk Ambroxol, Dexa, CTM seperti biasa ngambilnya di belakang sana. Ya, jadi PCT sirupnya tidak diletakkan di belakang sana lagi, tapi diletakkannya di rak sana. Ya, yang awal tadi kalian kan meletakkan, terus kalian ambil lagi PCT sirupnya. Ya, oke sudah. Kemudian lanjut. Kemudian ini dosis ya, hitung dosis yang kayak kalian praktikum kemarin, penimbangan. Dengan kopi resepnya untuk nomor kopi resep itu nomor meja. Pokoknya setiap ada nomor berarti itu nomor meja lah. Misal 003 ya. Ya, etiketnya sama, semua nomornya pakai nomor meja aja lah. 003, 001 gitu. Kemudian kopi resep jangan lupa minta tanda tangan Ibu lah. Kopi resep. Ada lagi kayak yang mau ditanyakan? Enggak, karena itu bebas. Dia beli, ambil aja. Ambil aja, terus langsung kalian masukkan ke dalam plastik ini, langsung kalian serahkan. Jadinya nggak pakai etiket karena obat bebas lah. Iya, racik dengan paracetamol aja yang kalian etiketi. Kemudian soal 3 buat disinfektan sama salep, sudah ya. Kemudian lanjut ke soal 4 halaman 13, administrasi lagi. Jadi ini nih dia banyak administrasi, racikan, administrasi lagi kerjaannya lah di sini. Lanjut ke sini lagi. Di sini soal 4, isilah kartu stok untuk penerimaan dan pengeluaran sediaan farmasi. Nah, jadi tadi kan kalian pesen obat sudah ya. Ini kartu stok Ambroxol, lihat Dok. Ambroxol tadi kan pesen obat, datang Ambroxolnya 100 ya. Jadi kalian tulis ini PT Murah Rezeki masuk 100, berarti 100 ditambah sisa, dapatlah hasilnya 110. Kemudian kalian kan tadi mengambil lagi Ambroxol tablet sebanyak 3 tablet untuk meracik. Jadi sini resep, kemudian keluar 3, sisanya 107. Paham gak kira-kira? Oke. Paracetamol sirup kan di sini sisa stoknya 1. Tapi di bawahnya tulis obat ED. Karena obatnya ED, jadi dia dikeluarkan 1, sisanya 0. Kemudian datang lagi kan
tadi kalian mesen lagi kan ya paracetamol. Kalian tulis lagi sini PT Murah Rezeki masuk 1, sisa 1. Terus kalian serahkan lagi ke pasien. Kan paracetamol sirupnya. Jadi resep keluar 1, sisanya 0. Ya, bisa dipahami nggak ya? Insya Allah. Ada kunci jawabannya, dicek-cek lagi ya. Ya, Nanti Bu. kalau ada yang bingung bisa tanyakan lagi. Ya, Bu. Terus untuk CTM sama untuk Dexa, dia tidak, karena tidak ada obat masuk, jadi tidak ditulis, langsung keluar. Ya, keluarnya sesuai dengan obat yang kalian gunakan. Itu 3 tablet ya. Masing-masing 3 tablet. Jadi CTM-nya 3 tablet dikurang 16 kurang 3 jadi 13. Kemudian Dexa-nya kan stoknya 12 dikurang 3 jadinya 9. Lanjut ke faktur, instruksi 2. Sudah buka? Sudah semua di sini di faktur itu kalian menempel faktur ya. Kemudian penerimanya itu tanda tangan kalian. Kemudian PJ farmasinya tanda tangan ibu ya. Jangan lupa kalau tanda tangan kalian ditulis juga stempelnya, dikasih stempel, tanda tangan, nama, stempel. Langsung kalian tempel di sini. Ya, jadi fakturnya langsung ditempel ke sini. Udah ya, paham ya yang ini ya? Tinggal kalian tulis intinya kalau PJ farmasi minta tanda tangan ibu, kalau penerima tanda tangan kalian. Lanjut, di sini kalian juga menempel resep. Jadi resep yang ditempel di sini 2. Nanti resep ini perhatikan nih. Nanti resep yang paracetamol, ambroxol dan racikan ini dibawa oleh siswa. Dibawa oleh siswa kelas 10. Nanti kalian akan belajar di gladikotornya lah dengan kelas 10. Jadi nanti siswa kelas 10 bawa resep ini. Untuk faktur dan resepnya ada di bagian belakang, bisa sambil dilihat, di bagian belakang, di bagian belakangnya ada di sini. Nah, di sini. Nih, fakturnya ada di halaman 17. Jadi nanti kalian tanda tangan, terus kalian potong, kalian tempel. Resepnya ada di halaman 18, sama kalian tempel, kalian potong, terus ditempel. Kemudian tadi yang ditempel di resep ini 2, resep dari siswa sama resep yang tanggal 10 April 2022. Ya, itu. Kemudian di belakangnya lagi ada resep yang akan dimusnahkan. Resep yang akan dimusnahkan itu resep yang 2017 karena sudah 5 tahun ya. Jadi resepnya yang ditempel di sini yang 2017. Ingat ya. Oke, lanjut lagi kita ke soal 1. Di sini lagi tulisannya. Yang Anda berperan sebagai petugas pengadaan. Di soal ini tadi kan kalian di apotik ceritanya ya. Sekarang pindah lagi, kalian ceritanya kerjanya di rumah sakit. Ya. Jadi beda. Di sini yang paling penting ada keterangan soalnya nih. Anda berperan sebagai petugas pengadaan. Jadi kalian ceritanya mau mengadakan obat di rumah sakit. Di sini perhatikan nih, sisa obat yang tersedia CTM sama Genuine. Catatlah spesifikasi pada tabel di bawah ini. Jadi di sini diisi tulis CTM, Genuine ya. Kemudian bentuknya tablet, salep, kekuatannya sudah ada. Kemudian jumlah yang tersedia 1 strip sama 1 tube. Sudah ya. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini kalian menempel formulir usulan permintaan barangnya ada di bagian belakang. Ada di bagian, coba dilihat halamannya.
di sini formulir usulan permintaan barang itu ada di lembar terakhir ya, lembar paling terakhir kertas kalian itu ada di situ formulirnya. Kemudian yang ditulis itu kan kalian mau mesen barang ya, yang kalian tulis adalah jenis barangnya tadi CTM sama genuine ya. Jumlahnya itu lihat cek di penerimaan barang. Nah, jadi ini ada ceritanya obat kalian itu untuk CTM kan cuma sisa 1 strip, 12 tablet. Sedangkan kebutuhan kalian ini itu 57 tablet, otomatis kurang kan ya. Makanya kalian mau melakukan pemesanannya kalian mesannya CTM-nya sebanyak 5 box dan genuine-nya mesannya 3 tub. Ya, jadi nanti ditulis di sini 5 box sama 3 tub. Kemudian minta tanda tangan ibu. Wah, di sini. Oke. Ada lagi nggak mau yang ditanyakan? Formnya ada di lembar paling akhir lah. Oke. Lanjut ke sini. Ke instruksi 3 tabel 2 sistem penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Ini jawabannya harus kalian hafal. Yang ini ya, yang ini kalian hafali. Yang jadi prosedur kerja harus dihafal. Barangnya data, barang diterima, kemudian mencek SP dengan faktur, mencek faktur dengan barang yang datang, cek keadaan barang. Nah, ini dihafali, kalian hafali jawabannya. Kemudian kriteria penerimaan barang, kondisi barang baik, kondisi fisik barang baik, tanggal ED jauh. Kalau untuk indikator penolakan barang, kondisi barang tidak baik, dan tanggal ED dekat. Ya, jadi jawabannya yang ini harus kalian hafal untuk yang kolom ini. Lanjut ke tabel 3, kesesuaian dokumen dan kondisi barang. Ini jawabannya checklist semua, sesuai semua. Ya. Oke. Ini ada di sini, halaman 2 yang ini. Yang sudah masuk ke rumah sakit. Oh, ini. Iya. Lain, lagi lanjut. Halaman sebelum ke maju. Ini lihat nih penyerah mandi. Oh, nih. Nah, ya. Sudah ya, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Oke, lanjut. Ini mau bed nomornya. Nih, lanjut ke bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang dia kertasnya ada di halaman belakangnya. Yang tadi paling belakang itu kalian potong, terus kalian tempel ke sini. Tulisannya ini tanggalnya tanggal kalian praktikum, kemudian langsung kalian tanda tangan kalian, stempel sama nama. Udah gitu aja ya yang ini ya. Kemudian barang yang datang ini adalah barang yang ini nih. Bukan. Nih, barang yang datang ini. Jadi nanti barang yang datang ini. Anggapannya ini kan kalian melakukan pemesanan di rumah sakit. Barang yang awal tadi tuh di apotik. Jadi ceritanya beda lagi. Ingat ya, skenarionya beda lagi. Yang tadi kalian menyimpan itu di apotik, kalau sekarang di rumah sakit. Jadi kalian nanti mengadakan barang yang ini dan melakukan penerimaannya ini. CTM-nya 5 box dan genuine-nya 3 box. Oke. Terus lanjut ke halaman berikutnya yang 4 ini. Yang untuk surat pengantar pengiriman. Surat pengantar pengiriman ini tinggal kalian tulis nama dan jumlah obatnya, CTM-nya 5 box, genuine-nya 3 tub, kemudian namanya nama kalian, kemudian nomor identitasnya nomor meja. Lah, tadi 003, 002. Kemudian tanda tangan kalian sama stempel. Ya. Oke. Lanjut nih, bukti penerimaan barangnya. Kalau bukti penerimaan barang yang ini tinggal kalian stempel tanda tangan sama tanggalnya, ya. Stempel farmasi, ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Udah ya. Kemudian soal 3. Nih, soal 3 ini ada keterangannya lagi. Anda berperan sebagai petugas gudang. Tadi kan kalian jadi pengadaan, sekarang kalian berperan jadi petugas gudang. Nah, petugas gudang di sini kalian ada mencek kesesuaian. Itu checklist sesuai, ya.
Kemudian bukti penerimaan barang, tulis tanggal, kemudian sama tanda tangan dan stempel. Sedikit lagi ya, perhatikan dulu sedikit lagi. Kemudian ada di sini kartu stok induk. Kartu stok induk tadi kan barangnya yang datang ini ya, CTM-nya 5 box, berarti kalian masukkan 60 tablet, kemudian sumbernya APBD, jadi jumlahnya sisanya 66. Kemudian lanjut ke genuine salep. Genuine salepnya tadi datangnya 3, dimasukkan sini APBD 3, kemudian sisa tubnya jadinya 5 lah. Kemudian lanjut ke instruksi 4. Instruksi 4 ini kalian melakukan penyimpanan lagi. Nih, kalian melakukan penyimpanan barang datang, farmasi rumah sakit nih. Kalian jadi tadi kan sudah kalian cek ya. Terus kalian melakukan penyimpanan lagi. Obat yang ini kalian simpan lagi di rak. Nih, ingat yang tulisannya barang datang farmasi RS. Kalian simpan di rak. Dan di sini kalian checklistnya untuk sesuai farmakologi di checklist. CTM-nya, khasiatnya lihat di jurnal kalian yang ngerjakan kemarin, yang mengerjakan racikan. Kemudian genuinnya antibiotik topikal. Kemudian bentuk sediaannya CTM tablet, PCT. Genuinnya salep. Kemudian disusun secara alfabet yang di checklist. Kemudian Vivo dan Vevo yang di checklist. Ya. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti lah. Lihat di kunci jawaban itu ya, yang ada di HP. Kemudian lihat instruksi 5. Instruksi 5 di sini ada keterangannya, katanya ceklah tanggal kadaluarsa CTM, genuin dan allopurinol. Jadi tinggal kalian tulis ini CTM, genuin, allopurinol, kalian cek ED-nya lah. Yang allopurinolnya, yang kalian cek ED-nya itu ada di dalam kotak ini ya, di dalam keranjang. Jadi masing-masing orang nanti dapat keranjang obatnya. Jadi silahkan cek allopurinol ED-nya di sini, kemudian cek genoin dan gentamisinnya yang datang tadi, yang ini ya. Dicek tanggalnya. Kemudian nanti dari ketiga barang ini yang tanggal ED-nya mendekati itu adalah si allopurinol. Jadi nanti tulis di sini tabel 7 allopurinol, tanggalnya berapa, jumlahnya ini 10 tablet ya. Oke, ada yang dipahami? Bisa ada enggak? Bisa diikuti lah kira-kira. Bisa. Diusahakan salah satu. Nah, terus ini lihat di halaman lagi berikutnya 9, tabel 8. Untuk tabel obat ini kalian silahkan ke rak obat. Jadi pilihlah 5 obat yang ada di rak obat dan kalian tulis tanggal ED-nya. Misal nih, Rahmani, raknya nomor 1, meja nomor 1, lihat di rak nomor 1, kemudian menulis obat yang ada di raknya. Misalkan paracetamol, kemudian Dexa, amlodipin, cetirizine ya. Jadi tiap orang akan beda-beda obatnya di sini karena sesuai dengan dapatnya raknya nomor berapa. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi ini tinggal kalian jumlahnya sama ya jumlahnya deh, jumlahnya ini. Kalau yang bertumpuk nih jumlahnya, misalkan amlodipin ada 1 box, lihat di dalam 1 boxnya misal 100, berarti jumlahnya berapa? Enggak, ya satuannya berarti jumlahnya per box ini. Amlodipinnya ada 1 loh, berarti tulis 1 jumlahnya, kemudian satuannya box. Pokoknya terserah aja untuk ini kalian mau milih obatnya yang mana lah. Kemudian lanjut ke obat fast moving. Obat fast moving itu adalah obat yang paling cepat pergerakannya di apotik. Nah, untuk obat yang di checklist, obat fast movingnya itu adalah si CTM dan genoin. Ya, jadi ingat yang fast moving itu 2, CTM tablet dan genoin salep.
Nah, kemudian kalian tulis lagi di tabel laporan fast moving. Tulis di sini CTM tablet. Jumlahnya itu lihatlah di sini. CTM tablet 240 tablet, kemudian genuine salepnya lihat di atasnya 12 tub. Ya. Sudah ya, berarti lanjut lagi. Oke, ini lanjut. Di instruksi ke-9, di sini kalian disuruh untuk bikin surat pesanan obat atau alkes. Kalian cuman tinggal ini mengambil CTM dan genuine, kemudian dimasukkan ke dalam distribusi obat. Nih, perhatikan instruksi nomor 9 supaya nggak salah ya, supaya nggak ketinggalan. Nih, perhatikan surat pesanan dari depo rawat jalan berikut ini. Ini surat pesanan dari depo buat kalian. Kemudian, lakukan pengecekan kebenaran dokumen SP dan pengecekan ketersediaan barang. Siapkan barang yang dipesan dan distribusikan kepada unit pemesanan. Nah, pinjam sebentar ya. Jadi kalian disuruh menyiapkan barang di instruksi 9 ini. Barang yang disiapkan itu sesuai dengan SP-nya. CTM 1 box dan genuine 1 tub. Itu nanti kalian ambil dari rak, kemudian kalian masukkan ke plastik klip ini. Plastik klip distribusi namanya barang. Ya, distribusi barang RS. Nanti dimasukkan ke dalam plastik klip ini. Ingat ya, untuk instruksi 9 ini. Oke, lanjut ke pengecekan dokumennya sesuai semua. Jadi tinggal diconteng sesuai. Kemudian lanjut ke soal 4. Lanjut nih terakhir. Cuman sisa terakhir soal 4 ya. Perhatikan ya soal 4 terakhir. Nih, di soal 4 ini kalian ceritanya berperan sebagai petugas depo rawat jalan. Jadi kalian petugas di depo rawat jalan rumah sakit, kalian ceritanya dapat resep. Resepnya ini, gentamisin 5 gram, hidrokortison 5 gram, kemudian disuruh bikin krim. Signanya obat gatal. Ini adalah obat yang kalian racik ya, yang kalian racik sebelumnya di praktikum peracikan. Nah, jadi yang ditempel etiketnya di sini adalah etiket yang sama persis dengan etiket kalian meracik kemarin yang salep. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi etiketnya di sini tinggal menempel si etiket. Kemudian lanjut ke kartu stok. Di sini kan resepnya tadi kan ada gentamisin yang digunakan 1, kemudian hidrokortisonnya 1. Jadi langsung kalian masukkan ke kartu stoknya. Genoinnya kalian kurangi 1, jadinya sisa 5. Kemudian si hidrokortisonnya dikurangi 1, jadinya sisa 2. Ya, ada? Sudah? Bisa dipahami? Kemudian lanjut nih. Terakhir nih ya. Di sini sistem distribusi rawat inap itu yang di checklist adalah dosis unit UDD ya. Yang dicontreng adalah UDD, dosis unit ya. Lihat jawabannya nanti di PDF yang Ibu kirim ya. Nanti sama persis mengerjakannya seperti yang itu. Kemudian di sini ceritanya kan salep, kalian kan kemarin sudah bikin salep gatal. Salep gatalnya itu kan untuk stok di rumah sakit. Nah, sekarang si salep gatalnya itu mau diserahkan ke pasien. Makanya diberikan di sini ada resep baru. Resepnya ada namanya kepada Nyonya Silva. Berarti untuk resep ini, untuk resep yang ini kalian buat etiket baru. Etiketnya itu yang ada tulisannya oles. Jadi nanti di etiket sini 3 kali sehari 1 oles ya. Kemudian keterangannya indikasinya salep gatal. Nah, jadi nanti perhatikan ya, salep gatal kalian yang kalian buat kan sudah ada etiketnya ya. Kalian masukkan ke dalam plastik klip, kemudian etiket yang baru yang ada tulisan Nyonya Silvanya dimasukkan juga ke situ. Nggak usah ditempel, masukkan. Jadi ada 2 etiketnya di dalam sini.
salepnya kan satu yang kalian racik kan keterangannya salep gatal ya. Itu kalian masukkan ke dalam plastik klip, kemudian etiket yang ada nama pasiennya Nyonya Silva dimasukkan juga ke dalam sini. Atau diceklek boleh, yang penting ada di sini. Ya, jadi 2 etiketnya. Bisa dipahami nggak? Oke. Nanti plastik klipnya ambil di bagian belakang lah. Kemudian lanjut terakhir. Nah, di sini kartu stok. Jadi kali ini adalah kartu stok si salep gatal. Kan kartu stok obatnya kan cuma ada satu ya, satu salep gatal. Nah, kemudian tulis di sini resep keluar 1, sisanya salep gatalnya kosong. Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi perhatikan ya. Sisanya kosong, lo strip aja atau kosong? 0, tulis 0 lah, 0 bulat dah. Oke, lanjut. Yang jangan kalian lupa, di dalam sini ada beberapa yang tadi kalian harus melakukan penyimpanan ya. Jadi jangan sampai ada lupa yang kalian misalkan lupa menyimpan yang mana, lupa terus kemudian mengambilnya di mana ya. Ya, jadi di atas meja kalian nanti masing-masing sudah ada ini obat ini. Yang ini adalah kolonnya keterangannya di sini persediaan barang farmasi komunitas. Berarti ini yang digunakan untuk nanti meracik. Ya. Tunggu. Oh ya, ulangin ya. Nih, nanti di atas meja kalian nanti ada masing-masing ini boxnya. Yang pertama, tadi kan kalian mesen obat ya, Ambroxol sama paracetamol sirup. Ini nanti tulisannya barang datang farmasi komunitas ya. Nah, ini jangan lupa disimpan. Kemudian kalian ambil lagi si paracetamolnya, paracetamol sirup nih ada. Kemudian tadi ada lagi kalian yang persediaan barang RS. Oh bukan, penyerahan obat bebas. Tadi kan kalian meracik, ada kan nota tadi ya, nota itu kan ada resep racikan dan ada resep non racikan. Resep non racikannya ditaruh di sini, penyerahan obat non racikan. Jadi Nuvacort, Oskadon dan PCT tablet dimasukkan ke sini. Nanti diserahkan ke kelas 10 dengan nota. Dan jangan lupa minta tanda tangan. Lah, itu sudah. Kemudian masuk ke Notanya yang pink tadi. iya, yang putihnya ditempel. Yang dia minta itu nanti Pak. Join, nyaman join. Oh, jangan lupa yang ini nih. Yang ini yang pertama. Kalian adakan kesesuaian jumlah barang dan kartu stok soal nomor 1. Ini yang barangnya ya. Yang 10 tablet Ambroxol dan paracetamolnya 1. Ini barangnya lah. Ini ada di sini juga. Terus lanjut ke rumah sakit. Yang rumah sakit tadi persediaan barang di rumah sakitnya ini. Lah, 1 tub Genoin dan 1 strip CTM yang di rumah sakit. Kemudian barang kalian pesan yang ini. Genoin 3 tub sama CTM 5 box. Oke, terus kemudian kalian mencek tadi obat CTM, Ambroxol ya, CTM, allopurinol ada kalian mencek tadi. Oh, CTM, Genoin dan allopurinol. Allopurinolnya ada di atas meja ini. Mencek ED-nya. Kemudian yang distribusi barang ini yang distribusi barang itu yang di surat pesanan yang diminta. CTM 1 strip nanti ambil sama Genoinnya 1 ya. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan lagi, tapi diingat cara pengerjaannya kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Alhamdulillah, diusahakan. Hah? Yang belum praktek nanti prakteknya setelah Senin kah rasanya? Selasa kah? Nah, pokoknya sesuaikan jadwal yang ada dikasih ya. Nanti pasti tiap orang praktek. Tapi kalau bisa diingetin dulu cara menjawabnya ya. Diingetin cara menjawabnya. Oke, sudah ya.